Bab 536, Lantai Kedua Menara Sky Split. Aku dengar kamu ingin masuk ke lantai 2, jadi aku menunggu di sana dengan harapan bisa melawanmu. Tapi aku tidak berpikir bahwa kamu akan tinggal di lantai pertama Menara Sky Split dan berkultivasi selama setengah bulan, kata Im berjubah hitam. Saat dia berbicara, gambar di dalam disk array berubah lagi. Di kamar Wanner, seekor ular sepanjang beberapa puluh kaki jatuh dari langit-langit. Tubuhnya setebal ember, dan ia melingkari Wanner yang tak sadarkan diri. Saat Lin Ming melihat ini, matanya bersinar dengan niat membunuh. Meskipun Wanner hanya pembantunya, dia telah mengurus kebutuhan sehari-harinya selama 15 hari terakhir dan pekerjaannya bisa dianggap sangat teliti. Lin Ming tidak akan mentolerir seseorang yang menggunakan dia untuk mengancamnya. Im berjubah hitam melihat mata Lin Ming berkedip karena pembunuhan. Dia terkikik, kamu benar-benar seperti yang aku kira. Dari beberapa hari terakhir ini, aku sudah tahu bahwa kamu mempunyai simpati yang salah dan menyedihkan terhadap manusia. JJ, aku benar-benar tidak tahu dari mana asalmu. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa melangkah ke jalur pembunuhan? Kamu memata-mataiku. Lin Ming gelisah. Dia berlatih taktik jiwa yang sombong, dan juga memiliki niat bela diri samsara. Dia yakin dengan pertahanan jiwanya sendiri. Persepsinya tidak kalah dengan Master Rana Inti Revolving Tengah. Tapi sebenarnya ada seseorang yang memata-matainya selama 15 hari terakhir ini tanpa dia sadari. Untungnya, dia belum mengeluarkan Cosmic Melting Furnace. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, niat membunuhnya semakin menebal. Hehe, ada banyak cara untuk memata-matai orang. Saya tidak perlu secara pribadi muncul di dekat Anda untuk memantau Anda. Bahkan, seekor ular kecil bisa menjadi mataku. Kata Im berjubah hitam. Im tidak takut bahwa metode mata-matanya diketahui oleh Lin Ming. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak memahami keterampilan misterius ras asing ini sehingga dia akhirnya menderita kerugian. Mengapa kamu memperhatikanku? Hehe, bukan hanya kamu, aku juga tertarik pada semua orang yang baru berada di lantai 2. Sejujurnya, aku ingin bertarung denganmu di arena. Bibir Lin Ming berkerut karena cemoohan, jadi begitu. Sepertinya kamu sangat lemah sehingga kamu hanya bisa memilih pendatang baru. Apa yang kamu tahu? Im berjubah hitam itu mencibir. Kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu menyebabkan ledakan total di lantai pertama. Kamu pikir kamu hebat karena kamu membunuh Gu Yue dalam waktu 10 napas. Lantai 2 Menara Sky Split bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diimpikan oleh lantai pertama untuk dibandingkan. Lantai 2 memiliki area latihan yang tidak dimiliki lantai pertama. Jika Anda mempraktikkannya, hasil Anda akan luar biasa. Tidak peduli apa ras Anda juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Anda. Jika sekelompok jenius berkumpul, dan Anda menggabungkan sekelompok lawan yang kuat, maka semua orang akan menjadi lebih kuat. Di lantai 2, bahkan ada banyak karakter mengerikan yang memiliki kekuatan untuk naik ke lantai 3 tetapi sebenarnya memilih bersembunyi di lantai kedua. Saya tidak dianggap lemah di lantai 2. Tapi, saya telah mengumpulkan terlalu banyak energi infernal sehingga ada banyak master yang mengincar saya, berharap mereka bisa mendapatkan energi infernal saya untuk membangun Heavenly Demon Tattoo mereka. Hehe, aku tidak akan membiarkan orang-orang itu berhasil. Jadi itu sebabnya kamu mengincar orang baru. Jadi semua yang disebut energi neraka yang kamu miliki diambil dari pendatang baru. Lin Ming mengejek. Dia tidak mengira Menara Sky Split akan memiliki karakter yang begitu hebat, namun metode ini memang efektif. Jika seseorang memiliki kesabaran dan bersedia menggunakan metode apapun untuk mengumpulkan energi neraka, mereka kemudian dapat menggunakan energi neraka ini untuk mempraktikkan seni iblis mereka. Hasilnya akan melambung ke angkasa. Kamu benar, setelah saya mencapai 5 kemenangan beruntun di lantai 2, saya menjadi lebih berhati-hati. Sekarang, saya telah mencapai 19 kemenangan beruntun. Sangat disayangkan tapi orang baru yang memasuki lantai 2 biasanya pemalu. Mereka tidak akan berkelahi. Sebaliknya, mereka akan mengurung diri di kamar masing-masing dan berkultivasi selama setengah tahun, atau mereka mungkin tidak akan pernah pergi sama sekali. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa metode kecil untuk menarik Anda keluar. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membunuh Anda. Saya hanya ingin energi internal Anda dan meningkatkan kemenangan beruntun saya. Anda bahkan dapat menganggap saya beruntung menjadi pertandingan pertama Anda. Ya, setidaknya orang lain tidak akan berhati lembut seperti saya. Jika Anda bertemu mereka, Anda mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa. Im berjubah hitam itu terkikik. Suaranya lembut tapi kata-katanya jahat. Hanya melihat wajahnya yang keriput dan senyumnya yang menjijikkan membuat seseorang merasa sangat mual. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Benar, jika kamu bertarung denganku, kamu dapat dengan cepat memahami peraturan lantai 2 dengan lebih baik. Setelah pertandingan ini, saya bahkan akan memberi Anda beberapa manfaat dan memberitahu Anda beberapa tips tentang cara bertahan hidup di lantai 2. Jangan meremehkan tip-tip ini diperoleh dengan nyawa seniman bela diri lainnya. Kata Im berjubah hitam dengan nada menggoda. Dan jika aku bilang tidak, hehe, kamu orang yang pintar. Ada banyak cara bagimu untuk mendapatkan energi neraka, tapi jika kamu menyinggung perasaanku, aku punya banyak cara untuk membuatmu menderita di lantai 2, atau kamu bahkan mungkin mati secara tidak sengaja. Dan juga, menurutku kamu tidak ingin pelayan mudamu itu disiksa dengan kejam sampai mati oleh iblis raksasa mesum, hahaha.
Im berjubah hitam itu tertawa dengan berani. Peraturan Menara Sky Split mencegah seniman bela diri dari lantai 2 membunuh orang-orang dari lantai pertama. Tapi, ini hanya berlaku untuk seniman bela diri. Rakyat jelata dikecualikan dari aturan ini. Lin Ming menekan aura pembunuhan yang mendidih di dalam hatinya. Di permukaan, dia tidak marah atau merasa terganggu. Dia berkata, biarkan mereka pergi. Saya setuju untuk bertarung dengan Anda. Baiklah, kata Im berjubah hitam dengan nada segar. Sebenarnya, dia tidak takut Lin Ming akan mengingkari janjinya. Di Menara Sky Split, sulit untuk melindungi manusia, tapi membunuh mereka itu mudah. Jika Lin Ming memutuskan untuk menarik kembali kata-katanya, maka dia pasti bisa menemukan kesempatan biasa untuk membunuh gadis itu. Aku akan menunggumu di lantai 2. Saya harap Anda tidak membuat saya menunggu terlalu lama. Im berjubah hitam itu menjilat bibirnya. Dia mengeluarkan kartu pasnya dari cincin spasialnya dan memasukkannya ke dalam susunan transmisi. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang bersama pemuda Goliat. Lin Ming tanpa ekspresi saat dia berbalik. Pada saat dia kembali ke pondok dinas seniman bela diri, semua orang yang pingsan sudah mulai bangun. Gadis-gadis muda dari pondok dinas seniman bela diri bingung. Mereka tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, mereka hanya merasa seolah-olah baru saja mengalami mimpi buruk. Namun seniman bela diri seperti Su Yan sebenarnya tahu bahwa mereka telah disergap oleh seorang master dengan serangan jiwa. Kekuatan yang dominan dan menakutkan langsung menutupi seluruh pondok layanan seniman bela diri. Dia bahkan tidak mampu menahan sedikit pun sebelum pingsan, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika pihak lawan ingin membunuh mereka, mereka bisa melakukannya dengan pikiran. Orang seperti ini hanya bisa menjadi seniman bela diri dari lantai 2. Su Yan khawatir. Dia tidak tahu apa tujuan orang lain ini, tapi begitu dia melihat Lin Ming masuk, pikirannya bergerak. Mungkinkah? Saudara Lin, beberapa saat yang lalu, Lin Ming melambaikan tangannya. Saudara Su, hari ini saya akan pergi ke lantai 2. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus Waner. Mendengar Lin Ming mengatakan bahwa dia sedang menuju ke lantai 2, Su Yan bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Saudara Lin, apakah seseorang dari lantai 2 mengincarmu? Lin Ming tidak membantah atau membenarkan hal ini. Dia berkata, apakah seseorang mengincarku atau tidak, aku akan tetap pergi ke lantai berikutnya. Su Yan melihat penampilan tegas Lin Ming dan dia menghela nafas. Dia tahu bahwa Lin Ming adalah seekor naga di kolam, tidak mungkin dia tinggal lama di lantai pertama. Alasan dia datang ke Sky Split Tower jelas untuk mendapatkan pengalaman. Saudara Lin, berhati-hatilah. Lin Ming mengemasi barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kemudian, dia berjalan menjauh dari penginapan dinas seniman bela diri. Waner tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melihat Lin Ming memudar kembali. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apa-apa. Selamat datang di lantai 2 Menara Sky Split. Ketika Lin Ming melangkah keluar dari susunan transmisi lantai 2, sebuah suara manis terdengar di telinganya. Saat dia berbalik, dia melihat seorang gadis cantik Fei berdiri di sana. Budidayanya hanya sekitar periode kondensasi denyut nadi. Jelas sekali, dia bekerja di sini sebagai penyambut dan pemandu. Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin pergi ke arena bela diri atau mencari tempat untuk berlatih? Gadis Fei dengan sopan bertanya sambil membungkuk. Tempat latihan. Lin Ming mengangkat alisnya. Dia pernah mendengar tentang area latihan di lantai 2 Menara Sky Split sebelumnya. Im berjubah hitam mengatakan bahwa berkultivasi di sana akan memberikan hasil yang luar biasa. Kota Polaris adalah sumber energi neraka yang asli dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Ada banyak susunan kuno yang terukir di tempat ini. Lin Ming sangat menantikan untuk melihat tempat latihan seperti apa yang ada di kota Polaris. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia bertanya, persyaratan otoritas seperti apa yang saya perlukan untuk memasuki area latihan. Gadis muda Fei berkata, lantai 2 tidak memiliki persyaratan otoritas. Seseorang hanya perlu membayar kristal setan darah yang diperlukan tergantung pada area yang ingin Anda masuki. Area latihan berkualitas tinggi tidak hanya membutuhkan kristal setan darah tetapi juga poin pembantaian. Misalnya, area praktik terbaik memerlukan 1 titik penyembelihan setiap 10 hari. Sedangkan untuk wilayah yang lebih umum, biasanya memerlukan 1 titik pemotongan hewan per tahun. 1 titik penyembelihan selama 10 hari, itu cukup mahal. Lin Ming diam-diam tertegun tak bisa berkata-kata. Saat ini dia hanya memiliki 10 poin pembantaian yang dia peroleh bersamaan dengan lambang kemuliaan tak terkalahkan. Untuk area latihan tingkat atas, itu hanya cukup untuk 100 hari. Terima kasih. Bawa aku ke arena bela diri dulu. Lin Ming ingin menyelesaikan semua dendam dan skornya dengan Im berjubah hitam. Bagus. Kalau begitu, silakan ikuti saya. Suara merdu gadis muda Fei memanggil. Saat dia berbicara, rasanya sangat nyaman. Menara Sky Split lebih lebar di bagian bawah daripada di bagian atas, itu semakin meruncing semakin tinggi. Lantai 2 lebih kecil dari lantai 1, sehingga arena bela diri di lantai 2 juga lebih kecil. Hanya ada cukup ruang untuk menampung 8.000 orang, tapi ini sudah lebih dari cukup karena lantai 2 hanya memiliki total beberapa ribu seniman bela diri. Ketika Lin Ming tiba di arena bela diri, hanya ada beberapa ratus orang di sana. Seniman bela diri lainnya sedang beristirahat atau tidak berkultivasi. Meski jumlah orangnya sedikit, seluruh arena masih liar dan dipenuhi suasana berdarah.
Anak laki-laki itu datang. Di sudut arena, pemuda Goliat berjubah hitam melihat Lin Ming. Hehe, anak kecil bodoh itu cukup cepat. Karena sesuatu yang bodoh seperti rasa kasihan, dia malah menghancurkan dirinya sendiri. Im berjubah hitam itu mengelus dagunya yang keriput, matanya berkilat karena haus darah. Apakah kamu berencana membunuhnya? Pemuda Goliat berjubah hitam bertanya dengan heran. Tentu saja aku akan membunuhnya. Meskipun orang ini tidak terlalu kuat saat ini, bakatnya sangat menakutkan. Jika Anda memotong rumput maka Anda harus menghancurkan akarnya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Tapi jika kabar tentangmu membunuhnya menyebar dan pendatang baru lainnya mengetahuinya, maka mereka akan bersiap. Tidak mudah menemukan orang baru untuk bertarung bersama kami. Tidak masalah, saya sudah memutuskan untuk membunuhnya. Setelah saya melakukannya maka saya akan memiliki 20 kemenangan beruntun. Aku akan mendapatkan 2 titik penyembelihan dan juga bisa membentuk tato iblis surgawi bersayap 4 milikku. Pada saat itu, saya akan pergi dan berkultivasi selama 2 tahun. Setelah saya selesai, kekuatan saya akan meningkat pesat dan saya tidak perlu menargetkan pendatang baru lagi. Saat Im berjubah hitam berbicara di sini, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia sudah menantikan hari ini. Bab 537, Domain Jiwa yang Hancur. Lansing menang, siapa yang akan menjadi penantang berikutnya? Di panggung arena bela diri, wasit berpakaian hitam mengumumkan setelah Fei berambut biru mengalahkan pemuda Goliat. Wasit berpakaian hitam itu mirip dengan pria berkulit biru yang ditemui Lin Ming sebelumnya. Mereka memiliki ciri-ciri beberapa ras, ini tipikal ras hibrida. Di dalam kota Polaris, karena jumlah orang yang dilahirkan terus-menerus, seringkali terdapat banyak individu yang memiliki darah ras lain di dalam diri mereka. Menggunakan seseorang yang merupakan hibrida untuk menjadi wasit jauh lebih adil bagi semua orang yang terlibat. Orang Lansing ini telah menang 2 kali berturut-turut. Jika dia menang lagi, maka itu akan menjadi kemenangan ketiganya secara berturut-turut. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Itu normal jika Anda belum pernah mendengar tentang dia. Faktanya, orang ini masih baru di sini. Saya mendengar bahwa dia mengalami ledakan total setahun yang lalu dan memperoleh 10 poin pembantaian keseluruhan. Setelah dia naik ke level kedua dia memilih untuk tidak bertarung. Sebaliknya, dia mengurung diri dan berkultivasi selama 1 tahun penuh. Ini adalah pertarungan pertama yang dia alami sejak dia keluar. Dia mengasingkan diri selama setahun penuh. Orang ini cukup menakutkan, dia sebenarnya memiliki kesabaran untuk menunggu. Bahkan Master Iblis Surgawi bersayap 2 bertahan kurang dari 10 napas waktu di bawah tangannya. Kemungkinan besar dia masih menyembunyikan sebagian kekuatannya. Kurasa kemampuan aslinya seharusnya mendekati kemampuan Iblis Surgawi bersayap 4. Saat penonton mendiskusikan pertandingan, Lin Ming mendengarkan dengan cermat. Dia tidak bisa tidak memperhatikan Lansing ini sedikit lagi. Faktanya adalah sejak dia datang ke Menara Sky Split, dia menyadari bahwa karena semua ras di sini memiliki sistem kultivasi yang berbeda, maka sangat tidak akurat membandingkan tingkat kultivasi untuk menemukan kekuatan relatif. Ini bahkan tidak mempertimbangkan bahwa semua orang di sini adalah seorang jenius yang bisa melompati peringkat untuk bertarung. Jenderal Iblis Menara Sky Split Bintang 5 mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis Bintang 1 dari luar. Karena itu, jauh lebih akurat untuk membedakan kekuatan yang dimiliki seseorang dengan tato Iblis Surgawi bersayap. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin banyak sayap yang mereka miliki di tato Iblis Surgawi mereka. Dari 2 sayap, 4 sayap, hingga 10 sayap dan 12 sayap. Heavenly Demon Tato milik Lin Ming dengan cepat mengembunkan 2 sayap. Di masa depan, saat dia bertarung di lebih banyak pertempuran di arena, tato Iblis Surgawi miliknya juga akan berkembang. Lansing, kamu baru memenangkan 2 pertandingan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya dengan itu? Seorang lelaki besar berambut merah melompat ke atas panggung. Dia juga seorang seniman bela diri ras Goliat. Jelas sekali, dia melangkah maju dengan tujuan mendapatkan kembali kehormatan bagi rekannya. Di Sky Split Tower, para ras sangat sadar akan kelompok mereka sendiri. Ketika individu dari ras yang sama bertarung, mereka tidak akan sering saling membunuh. Tapi, jika individu dari ras berbeda bertarung, maka setiap gerakan mereka akan menjadi kejam. Adalah umum bagi seseorang untuk meninggal dalam situasi seperti ini. Hanya denganmu, sepertinya aku akan dengan mudah mendapatkan 3 kemenangan beruntunku. Lansing dengan jijik melirik pemuda Goliat berambut merah dan mengayunkan pedangnya. Lansing ini terlalu sombong, dia bahkan tidak memandang Hong Mao. Baik atau buruk, Hong Mao telah berada di lantai 2 selama kurang dari setengah tahun tetapi kekuatannya mendekati Iblis Surgawi bersayap 4. Tidak bijaksana jika Lansing meremehkan lawannya. Ketika semua orang melihat Lansing begitu sombong, opini publik mulai beralih ke pemuda Goliat berambut merah. Ketika lelaki besar berambut merah itu mendengar kata-kata Lansing, dia tertawa keras dan mengeluarkan pedang berat dari punggungnya. Dapatkan dengan mudah. Merupakan keajaiban bahwa orang sepertimu bisa tinggal di Menara Sky Split sampai sekarang. Tapi keberuntunganmu berhenti di sini. Sekarang mati. Saat Hong Mao berbicara, pedangnya yang berat menebas Lansing. Kaca, ubin lantai meledak berkeping-keping saat sosok Lansing menghilang seperti ilusi. Teknik gerakan yang bagus. Konsep angin yang luar biasa. Lin Ming dapat melihat bahwa Lansing memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang konsep angin, itu bahkan jauh melebihi miliknya.
Dapat dikatakan bahwa seluruh ras Fey adalah yang paling dicintai oleh semua hukum alam. Bakat Fey jauh melebihi semua orang di benua iblis suci. Dari segi kekuatan fisik, mereka kalah dengan iblis raksasa. Namun mereka memiliki fisik bawaan yang membuat mereka selaras dengan hukum alam. Hal ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah memahami kekuatan konsep dan hukum. Hal ini juga menyebabkan metode budidaya Fey menjadi sangat bervariasi, mereka mustahil untuk diwaspadai. Tepi suci, bila angin. Saat itu juga, pedang lansing menghilang tertiup angin. Saat itu juga, angin dunia yang tak berujung telah menjadi pedang lansing. Ia ada di mana-mana, dan mustahil untuk dilawan. Ding ding ding. Untuk sementara waktu, tidak diketahui berapa banyak pukulan pedang yang mengenai pedang berat milik orang Goliat itu. Hal itu menyebabkan dia hampir menjatuhkan senjatanya. Esensi sejati ditembakkan secara sembarangan. Hong Mao terkejut, sosok besarnya langsung mundur. Namun, pedang lansing mengikutinya dari dekat, tidak ada jalan keluar darinya. Hong Mao berteriak keras, hendak menggunakan jurus tuannya. Tapi saat ini, 3 lampu pedang padam. Pu. Hong Mao berteriak sedih dan terbang mundur. 3 lubang berdarah muncul di tubuhnya. Saat dia jatuh ke tanah, genangan darah kental terbentuk di bawahnya. Kamu tidak mati, maka anggaplah dirimu beruntung. Lansing bahkan tidak melirik Hong Mao yang setengah mati sebelum dia turun dari panggung. Seluruh penonton tercengang. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan hanya dalam waktu 5 napas. Di bawah panggung, beberapa pemuda Goliat bergegas, dengan cepat mengangkat Hong Mao. Lansing, 3 kemenangan beruntun. Wasit berpakaian hitam mengumumkan. 3 kemenangan beruntun. Dia mengasingkan diri selama 1 tahun, dan begitu dia keluar, dia memperoleh 3 kemenangan beruntun. Lansing ini benar-benar memiliki kekuatan iblis surgawi bersayap 4. Melihatnya, dia sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun. Jika dia tidak mati, maka dengan waktu yang cukup dia pasti akan memiliki kemampuan untuk melangkah ke lantai 3. Sepertinya bintang baru lainnya telah muncul. Namun sebagai gambaran, ada banyak sekali bintang baru yang muncul di Menara Sky Split dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hanya ada sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi iblis surgawi bersayap 10. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit jadinya. Orang-orang mulai mendiskusikan apa yang akan terjadi pada Lansing setelah 3 kemenangan beruntunnya. Biasanya, di Menara Sky Split, seorang seniman bela diri tidak akan terus melewati 3 kemenangan beruntun dalam satu ronde. Dalam pertarungan tingkat tinggi, seseorang akan menghabiskan banyak kekuatan dan esensi sejati. Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang terlalu kuat. Pada saat ini, 5 atau 10 kemenangan beruntun akan muncul. Apakah ada orang yang bersedia naik panggung selanjutnya? Wasit berpakaian hitam mengumumkan dengan lantang dari atas panggung. Saat suara wasit turun, Im berjubah hitam tersenyum dan berdiri. Dia memandang Lin Ming, matanya menyipit. Adik, ayo kita naik bersama. Transmisi suara esensi sejati Im yang berjubah hitam terdengar di telinga Lin Ming. Orang ini pengecut sekali. Lin Ming berpikir dengan jijik. Orang ini jelas takut dia tidak akan mengikutinya ke atas panggung, dan orang lain akan menantangnya. Im berjubah hitam ini tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun. Lin Ming melompat ke atas panggung. Im berjubah hitam itu mengikuti dari dekat. Itu Black Rat. Orang itu sangat sedih, dia masih menindas para pemula. Beberapa penonton mengenali Im berjubah hitam. Dia benar-benar layak menyandang nama, Black Rat. Kamu tidak perlu mengatakannya. Trik Black Rat itu cukup berguna. Dia hampir menjadi iblis surgawi bersayap 4, dan dia akan mendapatkan 20 kemenangan beruntunnya. Dia mungkin menjadi iblis surgawi bersayap 4 yang terlemah. Jangan meremehkan orang Black Rat itu, dia memiliki kemampuan yang cukup baik. Hanya saja dia terlalu pengecut demi kebaikannya sendiri. Para pendatang baru ini terlalu bodoh dan naif. Saya tahu bahwa anak laki-laki baru di atas panggung baru saja mengalami ledakan total sekitar setengah bulan yang lalu. Para pendatang muda-muda ini biasanya sombong dan penuh semangat juang serta darah mendidih. Mereka tidak tahu seberapa kuat mereka atau seberapa dalam perairan Menara Sky Split. Cepat atau lambat, mereka akan menderita karenanya. Maksudku, lihat saja Lansing. Dia juga mengalami ledakan total, tapi kemudian dia mengasingkan diri di lantai 2 selama 1 tahun penuh. Kesombongan Lansing tidak salah, dia memang memiliki kualifikasi untuk bertindak seperti itu. Dibandingkan dengan Lansing, anak laki-laki di atas panggung itu terlalu impulsif. Sangat sedikit orang yang optimis terhadap peluang Lin Ming. Meskipun benar dia sangat berbakat, seorang pemula tetaplah seorang pemula. Usia dan tingkat kultivasinya tidak cukup, dia harus marah dalam pertempuran. Di Sky Split Tower, mereka yang terlalu berani dan ceroboh juga paling mungkin mati. Nak, jangan terlalu gugup. Aku akan bersikap lunak padamu. Im berjubah hitam menggosok kedua tangannya saat dia melihat Lin Ming dari atas ke bawah. Matanya yang hitam dan manik-manik menyipit. Dengan kulit hitam keriputnya, dia benar-benar terlihat seperti tikus hitam yang sedih. Lin Ming dengan tenang mengeluarkan Purple Calm Spear. Guntur melintas di ujung tombak. Mata Lin Ming terpaku pada bahu Im berjubah hitam. Dia bisa dengan jelas melihat tato setan surgawi di sana. Tato ini memiliki 2 pasang sayap. Pasangan kedua jauh lebih kabur dibandingkan yang pertama.
Tato setan surgawi bersayap 4, dia memiliki lebih dari 10 kali lipat energi neraka yang saya miliki saat ini. Jika aku bisa mengambil miliknya, maka itu akan menghemat banyak usahaku. Ketika Blackrat mengira Lin Ming adalah mangsanya, Lin Ming juga berpikiran sama tentang Blackrat. Pertandingan, mulai. Wasit berteriak. Blackrat mengeluarkan dua pedang pendek melengkung dari cincin spasialnya. Anak kecil, santai saja, seranganku tidak akan terlalu menyakitkan. Tikus hitam terkikik. Tiba-tiba, matanya yang seperti manik-manik bersinar dengan niat membunuh yang kental, domain jiwa yang hancur. Ho, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Di panggung arena, energi neraka yang kental memenuhi udara. Seolah-olah arena itu sendiri telah berubah menjadi medan perang Asyura yang mengelilingi penonton. Untuk sesaat, semua orang mendengar jeritan jurang yang tak ada habisnya, mereka semua memasuki ilusi. Domain jiwa yang hancur adalah jurus pembunuh Blackrat. Begitu dia menggunakannya, itu akan menghilangkan jiwa semua orang dalam jarak 100 kaki. Jika kerusakannya ringan, maka yang terkena akan berubah menjadi idiot. Jika berat maka orang tersebut akan mati. Orang ini, dia benar-benar ingin mengambil nyawa pendatang baru itu. Meskipun budidaya pendatang baru itu tidak terlalu tinggi, bakatnya terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa membuat ledakan total di ranah awal Xiantian. Blackrat tidak ingin masalah muncul di masa depan. Haha, manusia jenius akan segera mati. Besar, luar biasa. Ada banyak jenius yang tewas di Sky Split Tower, bukan hanya Lin Ming. Mungkin besok, semua orang di sini akan melupakan wajah Lin Ming. Di tribun, saat semua orang berbicara, Lin Ming berdiri tak bergerak di atas panggung tanpa respon apapun. Anak kecil, jika kamu ingin menyalahkan seseorang maka salahkan dirimu sendiri karena memiliki bakat yang terlalu hebat. Aku juga terpaksa melakukan ini, jadi jangan salahkan aku jika kamu adalah hantu. Tikus hitam terkikik. Tubuhnya seperti hantu saat ia berlari menuju Lin Ming, pedang pendeknya yang melengkung mengarah ke tenggorokan Lin Ming. Tapi saat ini, mata Lin Ming tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang bersinar. Tombak komet ungu di tangannya menyerang seperti cambuk. Astaga, apa? Blackrat terkejut. Dia berpikir bahwa bahkan jika jiwa Lin Ming tidak hancur, dia masih harus jatuh ke dalam ilusi yang mendalam tanpa kemampuan untuk melawan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan mampu melakukan serangan balik. Pedang jiwa yang hancur. Pedang Blackrat berubah sudut dan terangkat. Dia menempatkan seluruh kekuatan serangan jiwanya ke dalam pedangnya, menebas batang tombak komet ungu. Pedang melengkung itu terlepas dari tangan Blackrat, Blackrat dikirim terbang kembali seperti bola oleh tombak Lin Ming. Pada saat yang sama, serangan jiwa Blackrat menyebar ke laut spiritual Lin Ming melalui Purple Comet Spear. Itu menyerbunya seperti badai petir, mengancam dan berbahaya. Tapi di saat berikutnya, serangan jiwa ini terkubur seluruhnya dengan pusaran besar niat bela diri samsara. Bahkan riak sedikit pun tidak terjadi. Lin Ming sudah tahu bahwa Blackrat unggul dalam serangan jiwa. Ketika Blackrat menyebabkan semua orang di pondok dinas seniman bela diri pingsan, ini semua karena serangan jiwanya. Bab 538, Kekuatan Iblis Surgawi bersayap 4. Bang, Blackrat menghantam lantai, menghancurkan semua ubin di bawahnya. Separuh tubuh Blackrat tertancap di pecahan batu. Ratusan seniman bela diri yang melihat ini tercengang. Mereka mengira Blackrat akan menang dengan mudah, namun hasilnya di luar ekspektasi mereka. Lin Ming telah menusukkan tombaknya dan langsung mengirim Blackrat ke tengah tanah. Meskipun Blackrat adalah seorang pengecut dan karakternya buruk, kenyataannya dia masih seorang jenius dari Sekte Im kelas 5. Begitu dia menggunakan Sateret Soul Domain miliknya, hampir mustahil bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Ada banyak orang yang sudah lama tinggal di lantai 2 dan tidak bersedia menghadapi wilayah jiwa hancur Blackrat. Mereka tidak pernah menyangka kalau pendatang baru bisa melakukan serangan balik yang begitu mengejutkan. Sial, bagaimana itu bisa terjadi? Blackrat melompat dari reruntuhan. Wajahnya yang keriput berlumuran darah dan dia sedikit pusing. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati dari Goliath berjubah hitam terdengar di telinga Blackrat. Bos, kamu baik-baik saja. Sial, kekuatan anak itu terlalu aneh. Bahkan Feral di level yang sama hanyalah sampah di depannya. Blackrat menjawab dengan marah dengan transmisi suara esensi sejati. Lin Ming memang yang terkuat dari mereka yang pernah bertarung. Seorang anak laki-laki dari alam Xiantian awal dengan mudah menyapu dia dengan tombak. Jika Blackrat tidak menggunakan esensi iblis untuk melindungi pergelangan tangannya, maka satu serangan itu sudah akan mematahkan tangannya. Anak itu, apakah dia terluka? Meskipun serangan pedangku dikirim kembali, domain jiwaku yang hancur memasuki lautan spiritualnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik inti revolving manusia akan menderita kerusakan jiwa. Blackrat bertanya pada Goliath berjubah hitam sambil menatap Lin Ming. Ketika dia dikirim terbang dengan tombak, dia tidak menyadari apapun. Tapi sekarang dia melihat Lin Ming berdiri di sana tanpa bergerak, dia tidak tahu kerusakan apa yang berhasil dia lakukan. Dia harus unggul dalam pertahanan melawan serangan jiwa. Aku tidak melihat kalau dia terluka, Goliath berjubah hitam bergumam. Setelah Lin Ming memukul Blackrat, dia berdiri di atas panggung tanpa bergerak sama sekali. Tidak ada cahaya kosong atau stres di matanya juga. Kali ini Blackrat benar-benar telah menjatuhkan dirinya sendiri. Blackrat mengeluh dalam hatinya, jika Anda terlalu lama berdiri di tepi sungai, sepatu Anda bisa basah.
Blackrat terus memilih pendatang baru untuk ditantang, dan pada hari ini dia akhirnya jatuh ke dalam situasi ini. Tapi, jika dia tidak memilih pendatang baru, mustahil mencapai 20 kemenangan beruntun. Dia sudah lama dirusak oleh orang lain. Pada akhirnya, di dalam menara Sky Split, orang-orang berbicara dengan kekuatan mereka. Di sini, kekuatan adalah segalanya. Lin Ming menggenggam tombak komet ungu dan berjalan ke depan. Saat dia mengambil langkah pertamanya, semua penonton menarik napas dingin. Langkah mantap dan kuat ini membuktikan bahwa tidak ada satu masalah pun dengan Lin Ming. Blackrat tidak dianggap terlalu kuat di lantai 2, tapi bukan berarti dia mudah ditangani. Ada banyak veteran di sini yang tidak berani menahan serangan jiwa Blackrat secara langsung. Tapi Lin Ming telah melakukannya dengan cara seperti itu terlalu abnormal. Blackrat meringis. Pertarungan telah mencapai tahap supernova. Tidak mungkin dia bisa kalah di sini. Begitu dia kalah, 20 kemenangan beruntunnya akan berakhir. Dia tidak hanya tidak akan mendapatkan poin pembantaian tetapi dia juga akan kehilangan sebagian besar energi neraka yang telah dia selamatkan dengan susah payah selama 3 tahun terakhir. Ini bukanlah kemunduran yang bisa dia tanggung. Nak, kamu memaksaku melakukan ini. Wajah Blackrat bersinar dengan cahaya yang sangat terang, dan semua lipatan kulit di wajahnya yang keriput menyatu. Pembakaran jiwa, lautan spiritual, terbuka hingga batasnya. Teriak Blackrat. Di antara kedua matanya, retakan gelap muncul. Retakan ini bersinar dengan cahaya hitam, itu seperti mata ketiga. Blackrat membakar jiwanya. Sepertinya dia berencana untuk tampil sekuat tenaga. Pembakaran jiwa adalah teknik unik bagi seniman bela diri serangan jiwa, dan biayanya jauh lebih besar daripada pembakaran esensi darah. Ketika seseorang membakar esensi darah, mereka harus membayar mahal untuk memulihkannya dengan berbagai metode. Namun, jika seseorang membakar jiwanya, akan jauh lebih sulit untuk pulih, itu akan menyebabkan hilangnya kekuatan jiwa mereka secara permanen. Satu-satunya cara untuk pulih dari ini adalah jika seseorang memiliki obat-obatan generasi jiwa terbaik. Tapi, obat-obatan berharga ini tidak kalah langkanya dengan obat seperti akar naga nirwana. Setelah membakar sebagian kekuatan jiwanya, aura Blackrat mulai meningkat. Penampilannya berubah. Wajahnya yang keriput menjadi sangat aneh, dan 2 taring berkilauan di sudut mulutnya. Matanya menjadi merah. Dia tampak tidak berbeda dengan binatang gila. Badai jiwa. Blackrat dengan marah berteriak ke langit. Pusaran energi kekuatan jiwa yang mengerikan terbentuk menjadi badai. Semua seniman bela diri di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk mundur, jangan sampai mereka terjebak dalam serangan itu. Lagi pula, bukan lelucon jika jiwa mereka terluka. Sungguh badai jiwa yang mengesankan. Bahkan gelombang kejutnya sangat menakutkan. Perasaan ini mengingatkan saya pada saat saya masih manusia fana. Seolah-olah saya sedang berdiri di tengah badai salju musim dingin tanpa pakaian. Ada banyak orang yang menganggap Blackrat lemah. Tapi ketika mereka melihat serangan jiwa tirani ini, semuanya memucat. Mau tak mau mereka bertanya-tanya, jika mereka berdiri di atas panggung menghadapi badai jiwa ini, dapatkah mereka menahannya? Kemungkinan-kemungkinan itu membuat mereka merinding. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Badai ungu besar melanda Lin Ming seperti binatang buas. Raungan tajam dan jeritan melengking tercampur di dalamnya, sepertinya seluruh arena persilatan telah berubah menjadi neraka Asyura. Sosok Lin Ming diselimuti badai ini, benar-benar menghilang. Blackrat memegang kedua pedang pendeknya yang melengkung dan bergegas ke depan. Di belakangnya, bayangan setan besar muncul. Bayangan ini memiliki mata merah cerah, 2 taring yang kejam, dan deretan gigi tajam yang bersinar. Tapi saat dia setengah jalan menuju Lin Ming, Soulstorm tiba-tiba terbelah menjadi 2. Cahaya ungu memancar seperti meteor saat ia merobek ruang hampa, dan langsung menebas ke arah Blackrat. Setelah membakar habis jiwanya, Blackrat tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghindar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Blackrat. Cahaya ungu ini dengan mudah menembus kepalanya. Namun, akibat dari badai jiwa yang dikirim Blackrat menabrak Lin Ming. Namun ketika hal itu menimpanya, hal itu melewatinya seperti angin musim semi yang lembut tanpa dampak sedikit pun. Cocok, berakhir, menabrak. Blackrat merosot ke tanah, aliran darah besar mengalir dari dahinya. Lin Ming, kemenangan. Wasit menyatakan setelah jeda singkat. Penonton terdiam-terdiam. Blackrat telah terbunuh oleh satu gerakan dari Lin Ming. Ini tidak mengherankan. Lagi pula, kemampuan pertahanan dan kemampuan tempur jarak dekat Blackrat sangatlah lemah. Tapi apa yang tidak bisa mereka bayangkan adalah bagaimana Soulstorm mengerikan yang dilepaskan Blackrat tidak melukai Lin Ming. Apakah orang ini tidak punya jiwa? Atau apakah dia benar-benar kebal terhadap serangan jiwa? Mungkinkah anak laki-laki ini memiliki tubuh yang istimewa? Kekuatan fisik dan tubuh para im lebih lemah dibandingkan para iblis raksasa. Dalam hal hukum dan kesesuaian dengan konsep, mereka jauh lebih rendah daripada Fei. Bahkan persepsi mereka lebih rendah dibandingkan manusia. Namun dalam hal kekuatan jiwa, mereka tidak ada duanya di seluruh benua iblis suci. Blackrat ini juga secara khusus mempelajari serangan jiwa, jadi bagaimana ini bisa menjadi hasilnya? Jangan meremehkan dia. Orang ini, bahkan jika kita mengesampingkan pertahanan jiwanya yang aneh, masih memiliki kekuatan iblis surgawi bersayap 4. Pantas saja dia berani menerima tantangan Blackrat. Blackrat telah mengumpulkan banyak energi infernal selama 3 tahun terakhir. Anak laki-laki ini telah memperoleh banyak hal.
Ketika para seniman bela diri di sekitarnya berbicara di antara mereka sendiri, sebagian besar energi neraka di dalam Black Rat telah berubah menjadi aliran panas hangat yang menenggelamkan Lin Ming. Ho, dari kepala hingga jari kakinya, energi neraka membanjiri tubuh Lin Ming. Energi neraka ini 2 kali lebih besar dari sebelumnya dan beberapa kali lebih terkonsentrasi. Meskipun Lin Ming memiliki watak alami yang tenang, aliran energi neraka masih menggerakkan pikiran impulsifnya. Rasanya seperti keinginan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya dengan cepat meningkat. Energi batin yang sangat kaya. Setelah Lin Ming menyerap energi infernal, dia melihat Heavenly Demon tato di lengannya. Dia melihat sepasang sayap pertama telah terbentuk sempurna, dan bahkan ada garis samar dari pasangan kedua. Jika dia bisa mendapatkan jumlah energi neraka yang sama lagi, maka sepasang sayap kedua akan benar-benar terwujud. Pada saat ini, Lin Ming akan menjadi iblis surgawi bersayap 4 yang asli. Dengan energi rendahan ini, aku bisa berlatih, seni halberd yang hebat, dengan hasil 2 kali lipat dan usaha setengahnya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya yang gelisah. Dia menjentikkan jarinya, dan kabut berdarah meledak dari mayat Black Rat. Perlahan-lahan berubah menjadi segel minum darah sebelum terbang ke tangan Lin Ming. Bahkan cincin spasial Black Rat diambil oleh Lin Ming. Lin Ming sangat menantikan cincin spasial Black Rat, dia sangat ingin tahu tentang keterampilan budidaya jiwa rahasia yang dipraktikkan oleh Rasim. Dia bahkan menggunakan sari darah orang mati untuk membentuk segel darah. Metode kultivasi anak ini cukup kejam. Dia dan Fei Lansing adalah bintang yang sedang naik daun di arena bela diri saat ini. Keduanya adalah pendatang baru, keduanya memiliki bakat yang sangat tinggi, dan keduanya memiliki kekuatan iblis surgawi bersayap 4. Tapi, Lin Ming sedikit lebih kuat. Lansing mengasingkan diri ke dalam pelatihan selama setahun setelah memasuki lantai 2 sebelum dia memiliki kekuatannya, tapi Lin Ming bahkan belum berlatih sama sekali sebelum sampai di sini. Itu bahkan lebih mengerikan. Lin Ming lebih kuat dariku. Hehe, menarik sekali. Setelah Lansing memperoleh 3 kemenangan beruntunnya, dia tidak meninggalkan arena bela diri. Sebaliknya, dia tetap menonton pertarungan Lin Ming. Dia tidak optimis tentang peluang Lin Ming. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan binasa di bawah tangan Black Rat, tapi dia tidak berpikir ini akan menjadi hasilnya. Mereka menempatkan saya setara dengan Lin Ming. Mereka berpikir bahwa saya mengambil cuti 1 tahun setelah saya mencapai level kedua sebelum saya dapat mencapai level Lin Ming. Orang-orang bodoh itu tidak pernah menyadari bahwa aku sudah memiliki kekuatan iblis surgawi bersayap 4 setahun yang lalu. Jika ini masalahnya, bukankah 1 tahun pelatihanku hanya sia-sia? Bibir Lansing melengkung dan matanya bersinar karena semangat juang. Dia telah memutuskan, dia akan bertarung dengan Lin Ming. Tapi sekarang, Lin Ming baru saja menyelesaikan pertarungan. Tidak peduli seberapa kecil hilangnya esensi sejatinya. Lansing ingin mengalahkan Lin Ming dalam kondisi yang sepenuhnya adil, sehingga tidak ada yang bisa memberikan alasan. Kaisar Fei dari ras Fei ku semuanya telah menginjak tulang para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk naik tahta kaisar. Aku, Lansing, juga akan menjadi Kaisar Fei di masa depan. Lin Ming, kamu akan menjadi salah satu batu loncatanku. Lansing adalah seorang jenius dari Sekte Fei kelas 5. Biasanya, Sekte kelas 5 teratas adalah Tanah Suci. Sekte kelas 5 yang tinggi hanya selangkah lagi untuk mencapai titik itu. Selama pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar muncul di sekte itu, sekte tersebut akan mampu mengambil langkah terakhir dan menyelesaikan transformasi. Tujuan Lansing adalah menjadi kaisar yang tak tertandingi. Jadi, dia menginjakan kaki sendiri untuk berkeliling dunia dan mendapatkan pengalaman. Ambisinya tidak akan rendah. Dia akan menjadi alasan sekte itu menjadi tanah suci. Bab 539, 3 kemenangan beruntun. Apakah ada orang lain yang menantang Lin Ming? Saat Lin Ming berdiri di atas panggung arena, wasit berpakaian hitam dengan keras menanyakan pertanyaan ini. Reaksi di bawah panggung tidak terlalu energik. Dalam pertempuran Lin Ming melawan Black Rat, kekuatannya telah melonjak hingga ke tingkat iblis surgawi bersayap 4. Bukan hanya itu, tapi banyak yang hadir bingung mengenai kekebalan aneh yang tampaknya dimiliki Lin Ming terhadap serangan jiwa. Sehubungan dengan kekuatan Lin Ming, dia memiliki jumlah energi neraka yang sangat kecil, hanya sedikit lebih banyak daripada yang dimiliki oleh iblis surgawi bersayap 2 yang normal. Bagi para master lainnya yang hadir, tingkat energi neraka ini bukanlah apa-apa. Tidak ada yang tahu apakah Lin Ming memiliki kekuatan tersembunyi atau tidak. Jika mereka bertarung dengan Lin Ming, bahkan jika mereka menang, mereka masih terpaksa mengungkapkan banyak kartu mereka. Jika mereka mengungkapkan kartu truf mereka kepada orang lain, maka hal itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Sejumlah kecil energi infernal yang mereka peroleh tidak sepadan. Jadi, banyak master yang hadir kurang tertarik pada Lin Ming. Su Feng dari Sekte Cahaya Emas ingin bertarung. Sebuah suara tipis terdengar, dan seorang pria kecil melompat ke atas panggung. Pria ini sebenarnya adalah seniman bela diri manusia. Dia tampak berusia sekitar 20-an tahun. Tato iblis surgawi di lengannya hanya memiliki 2 sayap, dan juga agak kabur. Lin Ming terkejut. Ini adalah pertama kalinya di Menara Sky Split dia melawan seniman bela diri manusia. Kamu bukan tandinganku. Lin Ming dengan cepat melirik budidaya Su Feng. Dengan aura mengesankan yang dilepaskan pria ini, Lin Ming dengan cepat dapat menentukan batas kekuatannya.
Dia mungkin setara dengan seniman bela diri inti berputar setengah langkah yang perkasa. Kekuatan ini, dibandingkan dengan usia Su Feng, pasti sangat menakjubkan di wilayah Cakrawala Selatan. Bakatnya sebanding dengan Zhan Yunjian dari wilayah 5 elemen, Putri Sunfire, dan para jenius lainnya di sana. Tapi di Sky Split Tower, ini sangat biasa. Aku tahu, kata Su Feng acuh tak acuh. Saya berasal dari sekte kelas 4 tingkat terbawah. Saya tidak dapat menemukan siapapun di sekte saya pada usia saya yang dapat menandingi saya, jadi saya berkeliling dunia berharap menemukan pembangkit tenaga listrik dan merasakan keterampilan mereka. Saya ingin memahami kesenjangan yang ada di antara kami. Hari ini, aku melihat pertarungan Saudara Ling dan sekarang aku sangat mengagumi keterampilan Saudara Lin. Saya harap saya bisa melihat kesenjangan yang ada di antara kami. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu, saya sangat miskin. Tidak ada banyak nilai di tubuhku, jadi aku berharap Saudara Lin akan bersikap sedikit lembut padaku. Su Feng dengan malu-malu tersenyum dan memasangkan cincin di jarinya. Itu adalah cincin spasial tingkat rendah yang sangat biasa. Saat Lin Ming mendengar kata-kata Su Feng, dia tercengang sesaat sebelum dia tertawa. Itu benar, Su Feng melihat bahwa Lin Ming juga seorang seniman bela diri manusia dan berharap jika mereka bertarung, maka Lin Ming tidak akan sekejam itu. Inilah satu-satunya alasan dia berani naik ke atas panggung. Memang benar, seseorang seperti Su Feng akan kesulitan untuk tetap berada di lantai 2 menara Sky Split. Orang-orang seperti dia tidak mencari kemenangan. Bagi mereka, bertarung di atas panggung sekalipun adalah pengalaman yang sangat langka dan berharga. Lin Ming menghela nafas. Sebagai murid utama sekte kelas 4, Su Feng tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya di sana, tetapi setelah tiba di menara Sky Split, dia tidak seberapa. Perbedaannya terlalu besar. Lalu di masa depan yang jauh, jika Lin Ming sendiri pernah terbang ke alam para dewa, apakah dia sendiri akan berada dalam situasi yang sama? Jika dia menjadi eksistensi yang sangat kuat dalam mengguncang bumi di dalam benua tumpahan langit dan benua iblis suci, apakah dia harus berhati-hati dalam alam para dewa, dan melangkah dengan ringan di sana? Memikirkan hal ini, Lin Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tidak pernah berpuas diri dengan kekuatannya sendiri sebelumnya. Ini karena dia telah melihat dunia menakutkan di dalam kubus ajaib, dan dia tahu bahwa seluruh benua tumpahan langit tidak lebih dari setetes air di lautan. Pertandingan, mulai. Wasit mengumumkan dengan keras. Pedang angin kekosongan, teriak Su Feng. Dia membuat langkah pertama, menusukkan pedangnya ke dada Lin Ming. Lin Ming mundur satu langkah. Guntur iblis pemadam darah melintas di tepi tombak komet ungu, dan dia dengan mudah menangkis pedang Su Feng. Pedang cahaya di seluruh dunia. Pedang menghancurkan langit cerah. Su Feng menampilkan gerakan pedang satu demi satu. Pedangnya sangat cepat. Semua gerakannya mengalir menjadi satu tanpa satu cacat pun. Orang yang lebih lemah akan menganggap cahaya pedang yang bersinar ini mustahil untuk dihalangi. Namun, Lin Ming hanya menggunakan satu tusukan tombak untuk melawan ini. Meski tampak lambat, ia mengandung kekuatan bawaan yang kokoh dan kokoh seperti gunung. Saat cahaya pedang Su Feng menusuknya, rasanya seperti angin musim semi bertiup ke atas bukit, itu tidak dapat menyebabkan satu perubahan pun. Su Feng berhasil menghindari cahaya tombak serangan Lin Ming, tapi guntur iblis pemadam darah melewati sisinya. Darah bermekaran di tubuhnya, dan dia mundur beberapa langkah. Saat keseimbangan Su Feng tidak stabil, Lin Ming melangkah maju. Tombak komet ungu sepertinya melewati ruang itu sendiri saat melintas di depan Su Feng, langsung menuju tenggorokannya. Udara dingin keluar dari ujung tombak. Su Feng merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Saat itu juga, dia mengira dia telah mati. Saya kalah. Su Feng tahu bahwa Lin Ming tetap menahan tangannya, karena kekuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia tunjukkan dalam pertarungannya dengan Black Rat. Kekuatan Lin Ming yang benar-benar hebat terletak pada gerakan pembunuhannya yang kuat. Teknik tombak semacam ini hanyalah permainan anak-anak. Pertarungan yang bagus, Lin Ming berkata sambil menangkupkan tinjunya. Setelah aku tumbuh lebih kuat, aku akan kembali meminta jodoh darimu. Kata Su Feng sebelum dia melompat dari panggung. Namun, energi infernal di tubuhnya tetap di atas panggung, perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh Lin Ming. Tidak peduli apakah seseorang membunuh lawannya atau tidak. Selama seseorang dikalahkan, pemenangnya akan mendapatkan lebih dari setengah energi infernal si pecundang. Hanya saja energi infernal Su Feng, jika dibandingkan dengan Black Rat, tidak bisa dianggap banyak sama sekali. Setelah Su Feng dikalahkan, wasit bertanya apakah ada orang lain yang ingin terus menantang Lin Ming. Kemudian, seniman bela diri manusia lainnya naik ke atas panggung. Ini adalah pertandingan ketiga. Ini tidak ada artinya. Di sudut arena, Lansing menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia awalnya tinggal untuk melihat kartu apa lagi yang mungkin dimiliki Lin Ming, dan apakah seseorang bisa memaksanya untuk menggunakan lebih banyak kekuatannya. Namun, pertandingan yang baru saja disaksikannya hanya bisa dikatakan mengecewakan. Sepertinya tidak ada master yang mau maju hari ini. Tidak apa-apa, saya akan menunggu sampai pertarungan saya dengan Anda dan kemudian saya secara pribadi akan menguji kekuatan seperti apa yang Anda sembunyikan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Saat Lansing berpikir keras, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dibandingkan dengan wajahnya yang cantik, itu adalah tampilan yang sangat menghantui.
Lin Ming menang. 3 kemenangan beruntun. Dalam penampilan pertama Lin Ming, dia memperoleh 3 kemenangan beruntun. Ada 2 pendatang baru yang berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di pertarungan pertamanya. Hasil yang mengejutkan, kata wasit berpakaian hitam setelah Lin Ming mengalahkan lawan ketiganya. Bukan hal yang biasa bagi seorang pendatang baru untuk memperoleh 3 kemenangan beruntun, dan khususnya jarang sekali ada 2 kemenangan yang muncul dalam satu hari. Maukah kamu melanjutkan? Wasit bertanya pada Lin Ming. Tidak, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Meningkatkan kekuatan seseorang adalah proses akumulasi yang lambat. Lin Ming tidak khawatir. Dia berencana tinggal di Sky Split Tower untuk waktu yang lama. Setelah setiap pertempuran, dia membutuhkan waktu untuk memahami dan mencerna apa yang dia pelajari. Lin Ming melangkah keluar dari medan perang dan menemukan gadis muda Fei yang awalnya membawanya ke sana. Dia berkata, tolong bawa saya ke area latihan di Sky Split Tower. Oh, bagus, oke. Gadis muda Fei itu terkejut sesaat sebelum dia dengan cepat mengangguk. Menara Sky Split sendiri tingginya ribuan kaki. Setiap lapisan terpisah berukuran ratusan kaki, dan bagian dalamnya terbagi menjadi banyak struktur yang lebih kecil dan kompleks. Ada banyak sekali bangunan di dalamnya. Gadis muda Fei membawa Lin Ming ke jalan yang panjang. Mereka melewati beberapa lantai, dan akhirnya sampai di tempat latihan. Ketika gadis muda Fei membuka pintu kayu tebal, Lin Ming terkejut saat melihat apa yang ada di dalamnya. Di balik pintu kayu ini ada jurang yang sangat dalam dan luas. Jurang itu berbentuk silinder, dan diameternya lebih dari 10 mil. Jurang itu seluruhnya dikelilingi oleh dinding batu hitam legam. Dindingnya halus, dan bahkan terlihat dinding batu hitam dipisahkan oleh garis tipis. Jika dilihat dari jauh, jurang ini tampak seperti sarang lebah yang saling bersilangan. Lin Ming berada di salah satu pintu ini. Posisinya berada di tengah jurang ini. Saat dia melihat ke atas, dia bisa melihat jurang yang tingginya ribuan kaki. Energi neraka kaya di bagian atas, dan udaranya kabur. Saat dia melihat ke bawah, matanya hilang dalam jurang yang gelap dan tak berujung. Dia tidak tahu apa yang ada di bawah sana, tapi dia bisa merasakan energi neraka yang sangat kaya dan sangat tebal mengalir dari bawah. Angin dingin-dingin yang berhembus terasa seolah mampu membekukan jiwa. Sepertinya jurang hitam pekat ini adalah pintu masuk ke 18 lapisan neraka. Area latihan dibangun di tempat ini. Lin Ming akhirnya mengerti. Jurang melingkar yang sangat besar ini harus melewati seluruh menara Sky Split. Orang bisa membayangkan jurang ini sebagai pipa raksasa di menara Sky Split. Dan menebak seberapa dalam, jurang ini terletak tepat di tengah tebing menjulang tinggi tempat kota Polaris berada. Gadis muda Fei sudah menduga bahwa Lin Ming akan terkejut. Dia tersenyum tipis dan kemudian menjelaskan dengan serius, jurang ini adalah sumber energi neraka. Energi neraka di dalam kota Polaris menyembur keluar dari kedalaman puluhan ribu kaki di dalam daratan. Semakin dalam Anda pergi, semakin kaya energi neraka. Jadi, semakin dalam area latihannya, semakin tinggi biayanya. Tapi, seniman bela diri di lantai 2 menara Sky Split paling banyak bisa melakukan perjalanan hingga kedalaman 10.000 kaki. Lebih jauh lagi mereka akan mati. Saya ingin mengingatkan Tuan Lin bahwa meskipun jurang ini terlihat sangat luas dan kosong, kenyataannya ada berbagai macam jebakan dan rahasia yang dibentuk oleh formasi susunan dan mantra. Selain itu, terbang dilarang di sini. Jika Anda ingin meninggalkan area ini dan berlatih di tempat lain maka Anda tidak dapat melakukan perjalanan melalui jurang yang dalam. Anda harus melewati jalur menara Sky Split, jika tidak, Anda akan mengalami kecelakaan. Gadis muda Fei mengedipkan mata, matanya yang cerah dan indah bersinar. Seseorang tidak dapat melakukan perjalanan melalui jurang maut, dan ada juga berbagai mantra dan formasi susunan. Kemudian, keamanan area latihan ini harus terjamin. Itu tidak seperti pondok dinas seniman bela diri tempat dia dimata-matai tanpa sepengetahuannya. Hanya titik ini saja yang menyebabkan hati Lin Ming bergerak, ada terlalu banyak rahasia di tubuhnya. Tuan Lin, di sana ada kantor pendaftaran untuk area latihan lantai 2. Jika Tuan Lin harus tinggal di sini, silakan mendaftar di kantor pendaftaran. Gadis muda Fei menutup pintu kayu tebal menuju jurang, dan dengan hormat menunjuk ke sebuah ruangan yang tidak terlalu jauh. Lin Ming melihat ke kantor pendaftaran. Itu adalah bangunan batu yang sederhana dan kasar. Bagian luarnya polos, dan hanya ada satu plakat yang digantung di atas pintu masuk. Ada 2 kata yang ditulis dengan tinta oleh tangan yang kuat dan mantap. Dikatakan, Paviliun Bela Diri. Saat Lin Ming membuka pintu dan masuk, dia berhenti. Paviliun Bela Diri hanyalah sebuah ruangan kecil. Seorang pria parubaya berkulit abu-abu duduk di belakang meja di ruangan ini. Tapi, di depannya ada seorang pria Fei yang sangat tampan. Pria Fei ini adalah Lan Xing. Saat Lin Ming masuk, Lan Xing hanya meliriknya sekilas sebelum berbalik lagi. Area latihan pertama, saya ingin membuka ruangan di sana untuk 1 tahun lagi. Maka itu akan menjadi 1 titik pembantaian dan 500 kristal setan darah tingkat menengah. Saat Lin Ming mendengar kata-kata, 500 kristal setan darah tingkat menengah, dia menarik napas dalam-dalam, area latihan ini benar-benar bukan jenis mahal yang normal. Harus dikatakan bahwa ketika dia membunuh Black Rat, cincin spasial yang dia terima memiliki kurang dari 2.000 kristal setan darah tingkat menengah. Jumlah tersebut hanya cukup untuk waktu latihan selama 3 tahun. Besar, Lan Xing dengan penuh semangat mengeluarkan sekotak kecil kristal setan darah dari cincin spasialnya. Dia melirik kembali ke Lin Ming, senyum tipis di bibirnya.
Bab 540, Area Latihan Kelas Atas. Ketika Lansing memandang Lin Ming, meskipun tidak ada permusuhan, ada sedikit tanda superioritas yang angkuh. Pria parubaya membuka kotak kecil itu. Itu ditumpuk sampai penuh dengan kristal setan darah tingkat menengah. Cahaya kristal sangat menekan mata. Saat gadis muda Fei di samping Lin Ming melihat pemandangan ini, mata besarnya yang indah bersinar. Tingkat budidayanya sendiri tidak terlalu tinggi, jadi kotak kristal setan darah murni ini meninggalkan dampak yang sangat besar pada dirinya. 500 kristal setan darah tingkat menengah, tidak lebih dan tidak kurang. Pria parubaya itu mengangguk, puas. Lansing berkata, Diakon administrasi, saya juga ingin menukar beberapa cakram susunan pertempuran baru. Saat Lansing berbicara, dia mengeluarkan 4 atau 5 cakram arai dari cincin spasialnya. Lin Ming pernah melihat Black Rat menggunakan cakram arai ini sebelumnya. Ini adalah cakram arai hantu. Mereka dapat menampilkan gambar cahaya di atas dan juga merekam pemandangan. Pria parubaya itu melirik ke arah cakram susunan ini dan berkata, 5 cakram susunan, 500 kristal setan darah tingkat menengah. Oke, Lansing mengeluarkan kotak kecil lainnya yang berisi kristal setan darah tingkat menengah. Sekarang dia telah menghabiskan total 1000 kristal setan darah tingkat menengah. Gadis muda Fei menelan ludah. Beberapa tahun terakhir ini dia telah mengalami sejumlah pemandangan fantastis. Tapi, dia tetap merasa takjub dengan transaksi sebesar itu. Apa itu cakram susunan pertempuran? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya. This Battle Array berharga 100 Blood Demon Crystal kelas menengah dan itu hanya sewa. Apa yang terekam dalam This Array yang begitu berharga? Gadis muda Fei berkata, ini adalah rekaman pertarungan para master. Ada pertarungan antara Jenderal Iblis dan Jenderal Fei, ada pertarungan antara Raja Iblis dan Raja Fei, dan bahkan ada pertarungan antara Kaisar Iblis dan Kaisar Fei. Ini adalah kekayaan menara Sky Split, jadi biaya dipungut untuk melihatnya. Pertarungan Kaisar Iblis. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sampai saat ini, meskipun dia sudah sering mendengar tentang Kaisar Iblis, Kaisar Fei, dan segala macam tetua agung laut ilahi, dia masih belum pernah melihat sosok terhormat ini sebelumnya. Baginya, karakter-karakter ini adalah eksistensi yang legendaris. Adegan seperti apa yang akan terjadi dalam pertarungan antara Kaisar Iblis? Lin Ming benar-benar menantikan ini. Apakah ada persyaratan otoritas untuk menonton adegan pertempuran Kaisar Iblis? Bukan hanya itu, tapi itu membutuhkan titik pembantaian. Saya tidak terlalu yakin dengan harga pasti dan persyaratan otoritas, tetapi Lansing pasti ingin melihat pertarungan Fei Kings bintang 4 ke atas. Fei King bintang 4 hingga bintang 6 setara dengan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan manusia. Biasanya, pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan satu tahap manusia jauh lebih lemah daripada Fei King bintang 4. Tapi, ada banyak tahapan penghancuran kehidupan manusia. Mungkinkah setiap lapisan demi lapisan masih lebih lemah dari Fei King bintang 4? Bagaimana dengan master pada 5 hingga 6 tahap penghancuran kehidupan? Dan terlebih lagi, begitu seorang master melewati 7 atau 8 tahap penghancuran kehidupan, kekuatan jenius mengerikan semacam ini sudah mencapai kekuatan penatua tertinggi laut ilahi. Bagi mereka, mengalahkan Fei King bintang 6 adalah hal yang sederhana. Pertempuran Fei King bintang 4 hingga bintang 6 membutuhkan 100 kristal setan darah tingkat menengah untuk disewa satu kali. Harga ini cukup mahal. Singkatnya, Fei King bintang 4 hingga 5, juga setingkat dengan Xuan Wuji. Ini menara Sky Split, semua yang ada di sini mahal. Semua makanan dan air di sini diangkut dari negeri lain oleh seniman bela diri Xiantian dengan cincin spasial. Bukan hanya itu, banyak pemuda heroik di sini. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dikatakan miskin, dan semuanya mempunyai kekayaan yang besar. Ketika terdapat banyak kekayaan, harga sumber daya secara alami akan naik. Kata gadis muda Fei dengan tampilan yang jelas. Di menara Sky Split, bahkan manusia pun akan memiliki kristal setan darah di dalamnya. Lagi pula, selama seseorang bertemu dengan seniman bela diri yang megah dan melayani mereka dengan baik, mendapatkan beberapa hadiah juga merupakan hal yang normal. Lansing memeriksa 5 cakram susunan pertempuran baru ini dan menempatkannya di cincin spasialnya setelah mengangguk puas. Matanya melayang ke Lin Ming. Dia dengan santai meliriknya dan berkata, saya cukup tertarik untuk bertarung dengan Anda. Saya berharap dalam beberapa hari mendatang Anda akan tampil di arena, dan tidak mencoba menghindari pertarungan. Deklarasi perang Lansing tidak keluar dari harapan Lin Ming. Dia telah memperhatikan bahwa mata Lansing dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat setiap kali dia melihatnya. Hanya saja nada angkuh pemuda Fei ini membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Apakah saya masuk arena atau tidak, itu semua adalah pilihan saya sendiri. Aku tidak akan sengaja menghindari siapapun, tapi kalaupun aku menghindarinya, orang itu tidak akan menyukaimu. Jika Anda ingin menantang saya di arena, saya akan menyambut Anda kapan saja. Lin Ming dengan acuh tak acuh berkata sambil meluruskan lengan bajunya. Baik, itu adalah kata-kata yang cukup percaya diri. Anda harus bergegas dan memilih area latihan Anda. Saya juga ingin menyarankan Anda untuk tidak menyewa tempat terlalu lama, jika tidak, Anda mungkin akan membuang-buang waktu ekstra itu. Oh, jadi kamu ingin ini menjadi pertarungan sampai mati. Pedang itu buta. Dalam pertarungan yang mempertaruhkan hidup dan mati, kematian adalah hal yang wajar. Kata-kata yang dipertukarkan di antara keduanya tajam dan berduri. Saat ini,
Diaken administrasi dengan tidak sabar berkata, jika kalian berdua ingin saling pedas maka kalian bisa pergi ke arena. Gedung ini untuk pendaftaran area latihan. Jika Anda ingin mendaftar, lakukan sekarang. Jika tidak, pergilah keluar. Pria parubaya itu dengan marah melambaikan tangannya. Saya akan mendaftar. Lin Ming dengan tenang berjalan di depan meja Diaken dan menyerahkan kartu pasnya. Informasinya tercantum di dalamnya. Diakon administrasi memeriksa izin Lin Ming dan menuliskan beberapa nomor di selembar kertas. Dia dengan lesu berkata, area latihan di lantai 2 dipisahkan menjadi 5 kelas. Yang terendah adalah kelas 4. Area ini membutuhkan 20 kristal setan darah tingkat menengah per tahun. Kelas 3 membutuhkan 80 kristal setan darah, kelas 2 membutuhkan 200 kristal setan darah, dan kelas 1 membutuhkan 500 kristal setan darah serta 1 titik pembantaian. Area latihan yang dipilih Lansing beberapa saat yang lalu adalah area latihan kelas 1. Untuk itu diperlukan 500 kristal setan darah serta 1 titik pembantaian setiap tahun. Kamu bilang area latihan dibagi menjadi 5 kelas. Ada juga area kelas atas. Lin Ming bertanya setelah dia merenungkannya. Ya, tapi, hanya ada 2 area latihan kelas atas di seluruh lantai 2. Dibutuhkan 200 kristal setan darah setiap 10 hari serta titik pembantaian. Diakon administrasi memelototi Lin Ming, sedikit tidak sabar. Area latihan kelas atas ini hampir selalu kosong. Lagi pula, biayanya terlalu tinggi. Dia biasanya memperkenalkannya kepada orang-orang terkenal, kalau tidak, dia tidak akan repot sama sekali. Selama 1 tahun di area latihan kelas atas ini, dibutuhkan 7.200 kristal setan darah dan 36 titik pembantaian. Tidak ada orang yang mau membayar harga sebesar itu. Ketika mereka melakukannya, mereka akan menyewa selama 10 hari. Meski begitu, masih sedikit orang yang melakukannya. Sungguh menyakitkan hati harus membayar harga yang begitu mahal. Itu seperti orang miskin pada umumnya yang tidak mampu membeli sutra. Mereka lebih memilih mengambil uang itu dan membeli kapas yang jumlahnya 10 kali lipat. Namun, tempat latihan kelas atas ini sangat berguna. Berkultivasi di sana selama 1 hari sama dengan bercocok tanam di tempat lain selama 4 hingga 5 hari. Beberapa toko besar di lantai 2 terkadang harus menanggung akibatnya jika mereka terjebak dalam hambatan dalam budidaya mereka. Mereka akan memasuki area latihan kelas atas selama 10 atau bahkan 20 hari, dengan harapan mereka dapat membuat terobosan ke ranah berikutnya. Lin Ming pernah mendengar tentang keefektifan tempat latihan kelas atas ini sebelumnya. Dia berpikir sejenak lalu berkata, saya akan menyewanya selama 50 hari. 50 hari. Diakon administrasi memandang Lin Ming dengan mata bingung. Harus diketahui bahwa bahkan tokoh terkenal di lantai 2 hanya akan menyewakan area latihan kelas atas selama 10 atau 20 hari dalam satu waktu. Menyewa satu selama 50 hari berarti total biayanya adalah 1000 kristal setan darah tingkat menengah serta 5 titik pembantaian. 1000 kristal setan darah tingkat menengah sudah merupakan masalah besar, tetapi 5 titik pembantaian itu sangat memilukan. Ini karena poin pembantaian sangat sulit didapat. Bukan hanya itu, titik penyembelihan memiliki banyak kegunaan. Di lelang dan pameran dagang, ada banyak barang berharga dan langka yang memerlukan titik penyembelihan untuk dibeli. Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat atas pun akan berhemat dengan poin pembantaian mereka. Apa kamu yakin? Saya yakin. Lin Ming mengangguk. Sebenarnya dia berencana untuk tinggal di lantai 2 menara Sky Split selama sekitar 50 hari. Setelah itu, dia berencana menyerang lantai 3. Disitulah Lin Ming mungkin tinggal selama beberapa tahun lagi. Mendengar nada meyakinkan Lin Ming, Diaken administrasi dengan jelas menyambut sikap angkuh Lin Ming. Jika dia bisa menyewakan area latihan kelas atas ini selama 50 hari penuh, maka sebagai pengelola area tersebut, dia juga akan mendapat beberapa keuntungan, 50 hari. Bagus. Aku akan mendaftarkanmu. Diakon administrasi telah sepenuhnya menghapus sikapnya yang sebelumnya lesu. Dia mengembangkan penanya dan mulai menulis dengan guratan yang bagus. Adapun gadis muda Fei yang datang bersama Lin Ming, dia merasa sakit. 1000 kristal iblis darah tingkat menengah dan 5 titik pembantaian hanya dengan sewa 50 hari. Biarpun efisiensi latihan seseorang 5 kali lebih tinggi, terus kenapa? Itu sama dengan 250 hari di area latihan kelas 1. Untuk menghemat hanya 200 hari, biayanya sungguh luar biasa. Ini hanyalah pemborosan yang benar-benar merusak diri sendiri. Lin Ming secara alami tahu apa fungsi titik pembantaian. Tapi, dia tidak kekurangan dalam hal harta karun, pil, atau metode budidaya, jadi dia tidak perlu pergi ke pameran dagang atau pelelangan. Kedua, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan bisa mendapatkan lebih banyak poin penyembelihan dalam waktu singkat. Hasilnya, dia dengan senang hati menghabiskan poin pembantaian sebanyak yang dia perlukan. Adapun 1000 kristal setan darah tingkat menengah itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak pernah terlalu memedulikan sesuatu yang samar-samar seperti kekayaan. Sedangkan untuk latihan, dia hanya menggunakan kristal setan darah bermutu tinggi. Kristal setan darah tingkat menengah digunakan untuk belanja. Lin Ming mengeluarkan 2 kotak yang berisi total 1000 kristal setan darah tingkat menengah. Inilah kekayaan yang ditinggalkan Black Rat setelah kematiannya. Lansing meringis di samping. Anak ini, dia benar-benar memamerkan kekayaannya di hadapannya. Lansing tentu saja bangga. Dia merasa tidak nyaman karena ada seseorang yang mencoba mendorongnya ke bawah. Dia sudah berpikir bahwa pengeluarannya sendiri boros,
Tapi saat dia melihat Lin Ming di depannya, bahkan dia merasa sedih dengan tindakannya. Dia tidak terlalu peduli dengan kristal setan darah, tapi titik pembantaian adalah masalah yang sama sekali berbeda. Si bodoh ini, dia akan menyesali hari di mana dia membuang begitu banyak poin pembantaian tanpa pandang bulu. Lansing berpikir dengan muram di dalam hatinya. Pahlawan muda, apakah kamu ingin menyewa beberapa cakram susunan pertempuran? Suara di agen administrasi dipenuhi dengan keramahan. Jika dia berhasil menyewakan cakram susunan pertempuran tingkat tinggi, maka dia juga akan mendapat beberapa keuntungan dari itu. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, apakah saya memiliki wewenang untuk menyewakan Disarray Master tingkat Kaisar? Ini, tidak, itu tidak mungkin. Juga, lantai 2 tidak memilikinya. Catatan pertempuran tertinggi yang kami miliki di sini adalah cakram susunan pertempuran dengan Kaisar Semu. Harganya 1000 kristal setan darah tingkat menengah dan tempat pembantaian untuk waktu sewa 1 bulan. Kaisar Semu adalah wilayah antara Raja Iblis Bintang 6 dan Kaisar Iblis. Itu sama dengan tetua tertinggi penghancur kehidupan tahap ke-5 atau ke-6, dan berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada Suan Wuji. Kalau begitu aku ambil satu. Lin Ming baru saja mendapatkan emblem kemuliaan, jadi dia memiliki otoritas Bintang 2 sekarang. Adapun kristal setan darah dan poin pembantaian, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Begitu dia memasuki lantai 3, secara alami akan lebih mudah mendapatkan poin pembantaian daripada di lantai kedua. Ketika gadis muda Fei mendengar nada percakapan ini seperti Lin Ming membeli kubis dari pasar jalanan, dia tertegun tak bisa berkata-kata. Adapun Lansing, matanya bersinar dan dia mencibir, untuk menjatuhkanku, kamu masih melakukan hal-hal menyedihkan seperti itu. Apakah kepalamu benar-benar bengkak? Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Sejauh yang saya tahu, Anda tidak memiliki titik pembantaian lebih banyak daripada saya, namun Anda menyia-nyiakannya seperti ini untuk mendapatkan saya. Kamu benar-benar idiot. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.